Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sehingga dapat bertemu dalam acara MPLS berikut ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama perkenalkan, saya Siti Khairiyah akan menyampaikan materi berkaitan dengan kemuhammadiyahan. Sebelum kita mengetahui apa itu kemuhammadiyahan, akan saya sampaikan terlebih dahulu tentang apa itu Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Banyak faktor yang menjadikan beliau akhirnya mendirikan organisasi ini. Muhammadiyah bukanlah sebuah mazhab, bukan pula sebuah aliran agama, tetapi Muhammadiyah adalah suatu organisasi Islam yang di dalamnya bergerak dan bertujuan untuk menegakkan ajaran Islam. Muhammadiyah yang didirikan pada tahun 1912 berlatar belakang dari kegelisahan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pada waktu itu melihat masyarakat, terutama masyarakat Kauman di mana tempat beliau tinggal, kehidupan masyarakatnya banyak yang menyimpang ataupun jauh dari ajaran Islam. Hal inilah yang menjadikan beliau kemudian mempunyai keinginan untuk memperbaiki akidah umat Islam, terutama di lingkungan Yogyakarta atau di lingkungan tempat tinggal beliau pada waktu itu, yaitu lingkungan Kauman, wilayah Kauman di mana masih berada di wilayah keraton. Beliau melihat banyak sekali praktek-praktek dalam kehidupan masyarakat yang jauh meninggalkan ajaran Islam. Banyak sekali praktek-praktek syirik. Mereka banyak melakukan perbuatan syirik, mereka tidak menjalankan agama dengan baik, mereka juga masih percaya dengan hal-hal yang gaib, yang itu tentu saja jauh dari ajaran Islam. Banyak sekali masyarakat yang mereka beragama Islam tetapi tidak menjalankan ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh ataupun dengan benar. Pembaruan pertama yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam rangka memperbaiki akidah umat Islam yaitu dengan cara pertama kali memperbarui ataupun membenarkan arah kiblat. Yang terjadi pada waktu itu yaitu di Masjid Kauman, masjidnya keraton, beliau melihat bahwa ketika masyarakat melakukan sholat, mereka tidak menghadap kiblat dengan benar. Maka mulailah saat itu beliau memberikan pembaharuan atau membuat pembaharuan dengan memperbaiki arah kiblat. Selain dalam bidang agama, beliau juga melakukan pembaharuan dalam berbagai bidang. Antara lain bidang pendidikan, bidang akhlak, bidang ibadah muamalah. Di dalam bidang pendidikan, pertama kali beliau
lakukan adalah mendirikan sekolah. Sekolah itu yang pertama bernama Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah, di mana sekolah itu memberlakukan kurikulum integralistik, yaitu kurikulum yang memadukan antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Mengapa beliau menerapkan kurikulum tersebut? Karena pada waktu itu sekolah-sekolah yang ada, sekolah-sekolah yang berdiri hanyalah sekolah-sekolah milik pemerintah yang di dalamnya sama sekali tidak mengajarkan pendidikan agama. Sampai saat ini sudah banyak sekali pembaruan ataupun perkembangan Muhammadiyah di Indonesia, terutama di seluruh negara, terutama di Indonesia. Muhammadiyah tidak hanya berkembang di Indonesia, tidak hanya ada di Indonesia, tetapi juga sudah berkembang banyak di luar negeri. Tidak hanya dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah juga melakukan pembaruan ataupun bergerak dalam bidang sosial. Contohnya dengan mendirikan rumah sakit, panti sosial, serta panti yang mengurusi anak-anak yatim. Salah satu contoh rumah sakit yang didirikan ataupun rumah sakit pertama kali yang didirikan oleh Muhammadiyah pada waktu itu yaitu tahun 1911 adalah rumah sakit PKU yang sekarang dikenal dengan PKU Muhammadiyah. Pada waktu itu ada di wilayah Kauman, di wilayah Kauman. Nah, sekarang tidak hanya di situ, tetapi rumah sakit ini sudah banyak sekali perkembangannya, sudah ada di seluruh penjuru Indonesia, di seluruh penjuru wilayah, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Berikut dari bidang sosial. Nah, dalam bidang akhlak, Muhammadiyah memperbaiki bidang akhlak masyarakat, yaitu dengan menghilangkan praktek-praktek ibadah yang banyak menyimpang dari ajaran agama. Masih banyak sekali masyarakat yang dalam kehidupannya melakukan ibadah-ibadah yang jauh dari tuntunan ajaran agama. Misalnya mereka masih melakukan perbuatan syirik, masih percaya dengan dukun, masih menyembah pada pada pohon-pohon yang dianggap keramat. Selain itu, banyaknya mereka melakukan amalan-amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah sedikit gambaran tentang Muhammadiyah. Yang Muhammadiyah ini tujuan utamanya berdiri adalah menegakkan ajaran Islam yang sebenar-benarnya, yaitu mengapa dikatakan sebenar-benarnya, yaitu menegakkan ajaran Islam yang benar, yang tidak menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dasar dari Muhammadiyah ini adalah Al-Quran dan hadis. Jadi ajaran di dalamnya hanyalah berpedoman pada dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Segala sesuatu yang tidak termasuk dalam Al-Quran dan hadis maka di Muhammadiyah tidak dijalankan. Selanjutnya berkaitan dengan pembaruan tadi dan juga segala hal yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah, apa hubungannya dengan kemuhammadiyahan? Apa perbedaan Muhammadiyah dengan kemuhammadiyahan? Kalau Muhammadiyah tadi dikatakan adalah sebuah organisasi Islam yang mempunyai tujuan menegakkan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya. Nah, bagaimana dengan kemuhammadiyahan? Kemuhammadiyahan adalah salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari pada sekolah-sekolah Muhammadiyah.
Di dalamnya banyak sekali materi-materi yang akan menjelaskan ataupun akan menerangkan segala hal yang berkaitan dengan Muhammadiyah. Baik itu sejarahnya, baik itu perkembangannya, baik itu ajaran apa saja ataupun apa saja yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Di dalam pendidikan kemuhammadiyahan mencakup seluruh materi selain dengan sejarah Muhammadiyah juga sejarah perkembangan dan juga ilmu-ilmu umum yang lain. Jadi tidak hanya di dalamnya berkaitan dengan sejarahnya saja, tetapi seluruh hal yang menyangkut Muhammadiyah. Disitulah pendidikan kemuhammadiyahan, di mana nantinya diharapkan akan menghadirkan kader-kader baru, kader-kader yang berkualitas, yang akan terus melaksanakan, terus meneruskan perjuangan dari apa yang telah dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, baik dalam memperbaiki ajaran agama, baik dalam akidah, baik dalam akhlak, yaitu perbuatan yang senantiasa mencontoh Rasulullah, baik itu juga dalam kehidupan ibadah muamalah, bagaimana cara kita berhidup berdampingan dengan sesama manusia, dan juga dalam bidang pendidikan, yaitu memperbaiki kualitas pendidikan umat Islam khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya. Diharapkan dengan adanya kemuhammadiyahan lahirlah kader-kader yang dapat meneruskan perjuangan Muhammadiyah sehingga apa yang menjadi tujuan Muhammadiyah dapat tercapai. Demikian sedikit gambaran tentang apa itu Muhammadiyah dan juga pendidikan kemuhammadiyahan. Semoga ada sedikit pengetahuan yang anak-anak ketahui sehingga nantinya semakin bersemangat, semakin tekun di dalam belajar di Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Pelayan dan juga belajar tentang Muhammadiyah dan apa itu kemuhammadiyahan. Terima kasih, ada kurangnya saya mohon maaf. Kita akan ketemu lagi nanti dengan pelajaran kemuhammadiyahan di kelas insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.